kalau nggak percaya kayak gitu. Oke guys, jadi hari ini adalah pengumuman duta kampus, which is aku belum ya menjadi finalis kayak gitu kan, masih ada yang lebih pantas dan lebih berhak lagi. Tapi jujur, sejauh yang aku bukan mau menyemangati diri atau I love bilang you. gimana ya, at least tuh aku bener-bener puas gitu loh, kayak aku udah berani tuh untuk upload Twibbun yang seluruh jagat raya tuh tahu kalau aku daftar gitu kan. Nah, ada fun fact lucu banget, lucu, serius lucu banget. Aku sebelumnya mau terima kasih juga sih sama teman aku yang sebelumnya dia tuh udah daftar duluan, dalam arti kata apa, membuat aku tuh ke trigger untuk daftar cepet-cepet gitulah ibaratnya. Aku langsung wah dia udah daftar gitu kan. Aku juga kayak gak nyangka kalau dia bakal daftar, tapi it's okay, fine. Aku rasa dia juga qualified dan dia itu cocok gitu kan. Terus aku langsung menggebu-gebu lah ini ya kan untuk daftar juga. Btw salfok banget guys, ternyata tuh nempel di sini kemarin finalis ada di sini. Nah, habis itu aku udah selesai nih daftar ya kan. Udah upload tuh bun 3 detik gitu lah, 3 detik apa 3 menit, 3 menit lah. Aku langsung telepon ayah. Halo ya, kayak gitu kan. Itu pakai mukena mau sholat isya. Halo ya, kayak gitu. Tapi nangis. Itu cerita itu nangis, nangis kan. Terus kenapa kayak gitu kan. Halo ya, assalamualaikum. Eh, kenapa di mana gitu, langsung langsung di mana gitu guys. Kan ayah tuh kayak mungkin anak ini kenapa gitu ya kan, namanya orang tua langsung nanya kenapa, di mana itu, di mana. Udah tahu anaknya di atas sajadah sambil kayak gini di HP kayak gini kan, di atas sajadah. Terus ya kayak mana ya, udah daftar kayak gitu. Hah, maksudnya apa? Iya ya udah daftar itu yang duta kampus kemarin kayak gitu kan. Baru oh iya, ya udah. Terus kok nangis, kayak mana ya? Hah, kayak mana, kayak mana? Ya udah nggak usah. Baru itu aku terdiam, maksudnya nggak usah apa sih maksudnya ya nggak usah. Kayak lucu kali tanggapannya gitu. Aku kan mau kayak oh iya anakku gitu kan, maksudnya keren gitu, maksudnya kayak semangat aja, doa apa gimana, ada doa ya doakan gitu lah ya kan, namanya juga orang tua aturannya support anaknya. Ini enggak guys, ya udah nggak usah. Kayak mana nyaya ini, aku langsung kayak gitu kan, kayak mana nyaya ini. Jadi Naila cabut, malu loh ya, ayah tahu kan Instagram. Aduh, aku udah, ayah tahu kan Instagram ya kayak gitu kan. Aduh, ya udah kalau kayak gitu buat nangis itu ngapain kalau nggak percaya kayak gitu kan. Baru aku pun jadi kayak dipatahkan gitu loh guys, kayak emang ayahku tuh aduh aku nggak tahu deh, kalau udah ayah bicara saya tidak bisa lagi membantah. Aku gini kan guys, ayah paham nggak sih ya gitu, dalam hati cuman itu pada saat itu. Habis itu agak diam jeda, terus ayah tuh kayak ngomong yang lain, terus advice gitu. Kadang masih belum belum memantaskan diri kayak gitu ya kan. Terus kayak mana lagi, lihat-lihat finalis sebelumnya lo ya kayak gitu kan, apalagi yang mau demi sekarang kayak mana, mereka tuh kayak lebih gini, Naila itu belum apa-apa kayak gitu. Alah, ayah coba, alah, orang itu cuman ininya karena orang itu mulai duluan kayak gitu. Semua itu karena mereka mulai duluan kayak gitu. Pokoknya intinya gitu, menenangin juga. Itu lumayan menenangkan. Tapi kalau yang waktu udah diupload di Instagram tuh ibunya, ya udah cabut aja. Maksudnya kan gitu kan. Baru itu aku langsung nggak nangis dan langsung lucu. Itu dalam pikiranku tuh lucu guys, lucu banget sih aku. Nah, itu panjang cerita jalannya kayak mana ya, kayak gini kayak gini. Itu ayah masih kayak ya udah namanya orang, itulah banyak lah saya bla 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 bla. Nah, di akhir udah agak redah kan, aku nanya adik, nanya nenek, nanya semuanya. Baru oh ya, ayah tahu nggak ya? Tadi tuh ayah lucu kali loh sebenarnya kayak gitu kan. Aku bilang gitu. Cuman kayak ya masa ada ayah aneh kali loh ya. Masa ada sih anak nanya ke orang tuanya gimana gini, seharusnya kan ayah bilang semangat Naila apa, kayak ini nggak ada gitu ya. Apa astagfirullahaladzim, ayah aku emang. Tapi love you ya, in this 20s I have do apa yang menjadi ketakutan aku yang it's banyak juga yang nggak lulus, juga ada yang lulus ya. Jadi orang tuh kayak emang semua apa ya, menjalankan perannya gitu kan. Anyway guys, aku mau cerita kayak
tentang penolakan atau apapun itu kan emang aku belum yang sebanyak itu untuk mengalami penolakan. Aku kan juga termasuk yang pada taraf yang cepat masuk kampus gitu loh, nggak yang kayak harus struggle ujian SNBP, ujian ini ujian itu. Jadi otak aku tuh nggak terpaksa untuk apa ya, melatih kita untuk apa, berkompetisi, untuk bersaing, untuk mengatur ekspektasi kita itu nggak lebih dari apa yang kita ini kan, dalam artian kita udah siap dengan kapasitas kita udah siap dengan apa yang akan terjadi ke depannya gitu loh. Aku kayak oh my god, kan denger-denger cerita temen yang ketolak sana sini, sementara aku kan berbasis PTKIN, aku tuh langsung daftar, langsung masuk. Aku kemarin SNBP juga masuk, tapi aku dapat kuota, tapi aku nggak, aku ditolak juga di USU, Universitas Sumatera Utara, which is aku di Medan. Kalau misalnya aku terima pasti aku bakal di Medan, dan Yogyakarta mengantarkanku pada banyak hal yang di luar ekspektasi, yang pokoknya pelajaran kedewasaan, pembesaran diri, hati, mental, sikap itu sangat digembleng ketika aku benar-benar merantau, yang bukan hanya notabene sebagai anak pesantren alias kayak yang mondok gitu kan. Karena justru ya, aku bongkar aja nih gede-gedean, aku nggak mau tutup-tutupin sama sama kalian sedikit pun. Kalau misalnya anak mondok itu emang bener-bener yang kayak nggak ini, bahkan mereka tuh terlalu tertutup, terlalu takut untuk berbicara, banyak banyak yang gitu, tapi nggak semua. Tapi kalau yang sekali emang berprestasi, aku yakin berprestasi, semuanya berprestasi. Cuman kalau untuk mengungkapkan pendapat masih malu-malu, masih yang kayak bener-bener namanya anak pesantren kan rombongan ya, jadi kayak memang suka rombongan berbondol-bondol sama-sama gitu. Kalau emang mau jalan sendiri masih malu gitu loh, masih malu untuk banyak lah bertanya juga. Itu salah satu hal yang malu itu, karena memang otoriter, bukan otoriter ya, kita kan sekolah itu hanya menghafal dan menghafal. Ketika kita paham dengan kita kuat hafalannya, maka kita bakal survive lah di pesantren gitu. Cuman kalau emang critical thinking itu nggak diasah sama sekali, kayak emang hanya dicekokin uh, apa ya, penjelasan dari dosen, guru-guru ustazah kayak gitu kan, emang pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris ya, keren emang. Sehariannya juga pakai bahasa Arab, bahasa Inggris kayak gitu ngomongnya. Itu sangat membentuk mental aku juga salah satunya. Tapi aku nggak bilang minus pesantren, cuman sebagian orang, jadi sama aja sebenarnya itu mau pesantren mau enggak, banyak aja yang masih malu untuk bertanya, malu untuk mengemukakan pendapat, malu untuk banyak hal gitu. Jadi aku rasa sih minusnya itu, aku juga merasakan itu dan aku sadar akan itu, maka aku memperbaikinya dengan tadi. Salah satunya kayak aku tuh udah lama sebenarnya kan pengen daftar jadi duta, pengen daftar, cuman aku kepo apa sih sebenarnya yang, oh ternyata gini, oh ternyata wawancara. Tapi alhamdulillah tahun ini tuh kayak emang semua yang upload Twibun, semua yang upload Twibun dan tag Instagram itu masuk ke seleksi tahap 2 langsung tuh wawancara terus. Jadi berkas itu kayak nggak berpengaruh besar gitu, padahal aku udah foto semuanya berkas-berkas kepada aku rasanya sih cuma hanya sertifikat semata yang aku dapat dengan tulisan berbahasa Arab, tulisan berbahasa Inggris kayak gitu kan. Cuman ya itu jadi pengalaman juga kan, udah pernah daftar, udah pernah mau maju gitu loh. Jadi nggak ada yang sia-sia sih guys, selama kalian tuh paham rulesnya, paham, nggak ada yang sia-sia dan nggak ada kata gagal gitu loh. So siap ya ping 10 menit aku 30 detik terakhir. See you in my next video. Bye bye guys, jangan lupa minum my fiber.